sudut pada dua garis sejajar yang berpotongan. Nah, sekarang kita akan menggambarkan terlebih dahulu dua buah garis yang sejajar. Nah, perhatikan ini sudah dua buah garis yang sejajar. Nah, kemudian sekarang kita akan menambahkan sebuah garis lagi sehingga bisa memotong kedua garis ini. Nah, kita gambarkan. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan dua garis sejajar yang berpotongan. Perhatikan di sini sudah terdapat beberapa sudut. Kita berikan namanya terlebih dahulu ya, yaitu kita beri nama O, P, Q, R, S, T, U, dan V. Nah, jika terdapat dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, maka akan membentuk beberapa jenis sudut. Nah, di sini kita bisa melihat dari dua garis yang sejajar berpotongan ini terdapat beberapa jenis sudut ya. Nah, yang pertama, jenis sudut yang pertama yaitu sudut-sudut sehadap memiliki besar yang sama. Yang mana sajakah yang merupakan sudut-sudut sehadap? Nah, yang merupakan sudut sehadap yaitu sudut O sehadap dengan sudut S ya. Sehingga sudut O sama dengan sudut S. Kemudian sudut lainnya yaitu sudut R sehadap dengan sudut V. Sehingga sudut R sama dengan sudut V. Yang lainnya sudut P sehadap dengan sudut T. Sehingga sudut P sama dengan sudut T. Dan yang terakhir yaitu sudut Q sehadap dengan sudut U. Sehingga sudut Q sama dengan sudut U. Nah, inilah sudut-sudut yang sehadap yang memiliki besar sudut yang sama. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu sudut-sudut dalam berseberangan memiliki besar yang sama. Di sini ada kata sudut dalam berseberangan. Mana sajakah yang merupakan sudut dalam? Sudut dalam berarti yang terdapat pada bagian dalamnya ya. Sudut dalam berarti sudut R, Q, S, dan T. Ini adalah sudut-sudut dalam. Namun di sini disebutkan adalah sudut-sudut dalam berseberangan. Yang berseberangan yaitu sudut R berseberangan dengan sudut T. Maka sudut R sama dengan sudut T. Dan satu lagi sudut yang berseberangan yaitu sudut Q ini berseberangan dengan sudut S. Sehingga sudut Q sama dengan sudut S. Nah, inilah yang disebut dengan sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu sudut-sudut luar berseberangan memiliki besar yang sama. Sudut luar, yang mana saja sudut luar berarti sudut-sudut yang berada di bagian luar, yaitu sudut O, P, V, dan U. Sekarang kita tentukan sudut luar berseberangan yang sama besar ya. Sudut yang berseberangan itu berarti sudut O berseberangan dengan sudut U. Sehingga sudut O sama dengan sudut U. Kemudian satu lagi sudut P ini berseberangan dengan sudut V. Sehingga sudut P sama dengan sudut V. Nah, ini adalah sudut-sudut luar berseberangan yang memiliki besar yang sama. Selanjutnya kita lanjutkan pada bagian yang keempat, yaitu sudut-sudut bertolak belakang memiliki besar yang sama. Sudut-sudut yang bertolak belakang yaitu terdiri dari sudut O bertolak belakang dengan sudut Q ya. Sehingga sudut O sama dengan sudut Q. Kemudian sudut lainnya yaitu sudut P bertolak belakang dengan sudut R. Sehingga sudut P sama dengan sudut R. Selanjutnya sudut S bertolak belakang dengan sudut U. Sehingga sudut S sama dengan sudut U. Dan yang terakhir yaitu sudut T bertolak belakang dengan sudut V. Sehingga sudut T sama dengan sudut V. Nah, inilah adik-adik
sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang berpotongan. Nah, sampai di sini mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti tentang bagaimana menentukan jenis-jenis sudutnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu menghitung besarnya sudut tersebut. Perhatikan di sini sudah ada contoh soalnya. Jika sudut T sama dengan 65 derajat, maka tentukanlah besar sudut P. Nah, di sini diketahui sudut T, ini sudut T yaitu 65 derajat. Kemudian kita diminta untuk menghitung sudut P. Tadi kita sudah mempelajari sudut-sudut sejajar yang berpotong. Sudut P dan sudut T ini sehadap ya, sehingga sudut T dan sudut P ini sama besar. Karena sudut T-nya 65 derajat, maka sudut P-nya juga sama dengan 65 derajat. Nah, ini soal yang pertama. Yang kedua, jika sudut T-nya 65 derajat, maka tentukanlah besar sudut Q. Nah, sudut T-nya di sini 65 derajat, kita akan menghitung besarnya sudut Q ya. Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini bahwa sudut T dan sudut P ini sehadap, berarti sama dengan, sehingga sudut P dan sudut Q berpelurus. Berpelurus itu besar sudutnya yaitu 180 derajat ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini P dan Q ini selurus. Sudut selurus itu besarnya 180 derajat. Maka untuk menentukan sudut Q, maka kita kurangkan 180 derajat dikurang dengan sudut T atau sudut P juga boleh, karena sama ya, sehingga sama dengan 180 derajat. Besar sudut T dan sudut P ini sama, yaitu 65 derajat, maka dikurangkan dengan 65 derajat. Kita hitung 180 derajat dikurang 65 derajat sama dengan 115 derajat. Maka besar sudut Q adalah 115 derajat. Nah, selanjutnya, jika sudut T 65 derajat, tentukanlah besar sudut V. Nah, di sini sudut T, kita diminta untuk menentukan sudut V ya. Adik-adik bisa perhatikan sudut T dan sudut V ini bertolak belakang. Maka, jika bertolak belakang, besarnya pasti sama. Karena sudut T-nya 65 derajat, maka sudut V-nya juga sama dengan 65 derajat. Nah, ini soal yang ketiga. Sekarang kita masuk ke soal yang keempat, yaitu jika sudut T 65 derajat, tentukanlah besar sudut S. Perhatikan di sini sudut T-nya 65, kita akan menghitung sudut S. Nah, ini disebut dengan sudut berpelurus, berada pada satu garis yang sama. Diketahui sudut T-nya yaitu 65 derajat, maka kita tinggal kurangkan saja, yaitu 180 derajat dikurang dengan sudut T. Sama dengan 180 derajat dikurang 65 derajat, maka dikurangkan dengan 65. 180 dikurang 65 sama dengan 115, maka sudut S sama dengan 115 derajat.